Tuan, saatnya pergi. Sebuah suara yang dipenuhi rasa hormat bergema dari tangga di bawah balkon. Menguasai. Menguasai. Beberapa teriakan berulang kali, kepala pelayan yang mencurigakan itu berlari, melihat sekeliling, melihat prajurit tak terkalahkan Yan Hai yang roboh tanpa gerakan di lantai. Ekspresinya segera berubah, "Guru, ada apa? Apa yang salah denganmu?" Dia berlari dan berjongkok di samping untuk memeriksa napas dan denyut nadi. Mati. Kepala pelayan itu membuka lebar matanya, sangat ketakutan, bagaimana mungkin tuannya bisa mati? Pemeriksaan kesehatan baru-baru ini oleh dokter mengatakan tubuhnya sangat-sangat sehat, jauh lebih sehat daripada orang muda. Bagaimana bisa, rentang hidup seorang pejuang penjelajah bintang lebih dari 1000 tahun, poin ini, beberapa peneliti elit yang mempelajari kuno reruntuhan tahu, tapi kepala pelayan ini tidak. Sebentar, beberapa spesialis jantung keluarga Yan Hai ada di samping tubuhnya. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun. Dokter di samping, menggunakan alat yang dipotong, menggelengkan kepalanya, ini seharusnya tidak, tubuh ini sepenuhnya sehat, dia tidak boleh mati. Dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati begitu saja. Namun, mereka tidak punya cara untuk memeriksa jiwa. Amerika Utara, kota kantor pusat Washington. Sebuah mobil mewah hitam perlahan melaju di sepanjang jalan, duduk di dalamnya adalah orang nomor 1 bumi saat ini, Atkin. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh Hari Alliance untuk memilih kembali dirinya sendiri, menggantikan Isadora dan menjadi ketua pertama. Dia memegang otoritas tertinggi di Hari Alliance. Bahkan 9 keluarga inti yang hebat, tidak satu pun dari mereka yang berani melawan mereka. Dan selama insiden menelan binatang, dia adalah ketua kelima Istana Wargot. Atkin, sangat kurus. Dia memakai janggut di bawah mulutnya. Tatapannya tampak seolah-olah sedang melamun, tetapi terkadang itu tampak membuat hati seseorang dingin. Orang yang satu ini, selama episode menelan binatang, tetap bersikap sangat rendah hati, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan ketika yang terkuat dari waktu jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. "Halo." Atkin mengeluarkan ponselnya. "Ketua, Tuan Yan Hai ditemukan tewas 15 menit yang lalu, tepat di balkon rumahnya. Mengenai waktu kematian tertentu, kami tidak dapat menentukan." Suara yang jelas gugup terdengar. "Apa?" Ekspresi Atkin berubah. Hatinya bingung, bagaimana Yan Hai mati? Siapa di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Yan Hai? Bagaimana dia mati? Tanya Atkin. Tidak ada petunjuk, tidak ada seorang pun di seluruh rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia mati, atau bahkan kapan. Petik 2. Atkin mengerutkan alisnya dan berkata dengan serius, penyebab kematian, tidak dapat menentukan. Ya, tubuh Tuan Yan Hai tidak rusak, tubuhnya sangat sehat, dia seharusnya tidak mati. Saat dia selesai, ekspresi Atkin langsung berubah. "Pak," mematikan telepon, mata Atkin menyipit, tatapannya dingin, itu serangan pembaca roh pada jiwanya. Hanya dengan jiwa yang hancur seseorang akan mati dengan cara ini. Namun, di bumi ini, hanya ada satu pembaca spirit penjelajah bintang, Sago Nehru. Dan Sago Nehru hanyalah seorang petualang bintang level 1, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Hai. Petik 2. Siapa itu? WHO. Dua siluet dengan cepat terlintas di benak Atkin, orang-orang yang telah ia sembunyikan dalam ingatannya selama bertahun-tahun, Isburne. Dan si jenius, bahkan lebih kuat dari Isburne, Luo Feng. Tapi mereka sudah mati. Tubuh Isburne, saya melihatnya secara pribadi. Kekuatan hidup. Luo Feng juga telah melemah sampai lenyap, itu disiarkan ke seluruh dunia. Ekspresi Atkin berubah drastis, tidak benar, Luo Feng, Luo Feng. Dia ingat Hong dan Dewa Petir yang dalam keadaan koma, saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga telah lenyap, dan sementara mereka tidak memiliki sinyal mental, mereka hidup mati. Tapi tetap saja, mereka belum mati. Binatang yang menelan itu juga telah melalui kelahiran kembali. Tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Jangan bilang, "Hei, dia masih hidup." Ekspresi Atkin jelek. Saat itu, dengan sangat mudah,
Luo Feng telah membunuh 8 kaisar besar tentakel, dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Atkin. Melawan 8 kaisar agung tentakel, dia akan dengan mudah dibunuh. Dan saat itu Luo Feng menanganinya dengan mudah. Luo Feng, kelainan muda tapi tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Petir. Atkin, dia harus menghormati Luo Feng. Jika Luo Feng benar-benar kembali, mengetahui dia telah mengirim Sago Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil kristal Mu-nya secara paksa, maka tidak. Atkin menggelengkan kepalanya, sangat gugup dan khawatir. Jika itu Luo Feng, dia disekap. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk bisa membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan mendapat kesempatan. Halo, Atkin dengan cepat menelepon, Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah Anda. Petik 2. Asia, India, kota kantor pusat New Delhi. Karena perbedaan waktu, saat itu fajar di Eropa tetapi tengah sore di New Delhi, matahari musim gugur yang ganas menyinari tanah, dan di distrik timur kota pusat, ada sebuah kastil besar, itu adalah rumah kekuasaan kuno India, dimiliki oleh keluarga Nehru yang berkuasa. Keluarga Nehru, pada awalnya hanya yang terkuat di dunia politik, namun sejak salah satu anaknya, Sago Nehru telah bangkit dengan cepat, menjadi satu-satunya pembaca semangat Star Traveler di dunia, kekuatan keluarga tersebut tumbuh dengan pesat. Sejak Tuan Sago Nehru setuju untuk menerima murid pembaca roh, jumlah pengunjung meningkat setiap hari. Pembaca roh, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sago Nehru adalah pembaca roh terkuat di seluruh dunia, juga, dia masih sangat muda. Bahkan dibandingkan dengan Luo Feng dari Huaxia, usia mereka sama. Tuan Sago Nehru adalah kebanggaan India, pembaca roh yang pasti jenius, saya yakin dia akan menjadi seperti Tuan Luo Feng, menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Petik 2. Ya, seluruh dunia mengatakan bahwa Sago Nehru adalah Luo Feng kedua. Di atas kastil, 2 penjaga melihat ke bawah ke sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar, memulai diskusi dengan tenang. Di dalam kastil, di ruang tamu, berkumpul 2 kelompok pengunjung. Mohon tunggu sebentar, Sago Nehru sedang bersemedi, begitu dia selesai dia akan melayani kalian semua. Seorang pria berpakaian sutra tipis tersenyum saat dia berkata, baiklah, saya tidak terburu-buru. Kedua kelompok itu berjumlah 8 orang, dan di antara mereka ada 2 pembaca roh muda. Jelas sekali bahwa mereka baru saja bangun. Kastil Nehru, di langit di atas, siluet muncul. Anehnya, tidak ada yang melihat siluet ini. Babata, sistem kamuflase Anda tidak buruk. Luo Feng memuji. Ini bukan apa-apa. Sebuah suara yang jernih dan tajam terdengar, itu hanya memutar cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun yang ada di bawah kehilangan cahaya dan tidak melihat apapun. Itu terlalu sederhana. Di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik, kapal, pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota Anda, jika mereka tidak ingin Anda melihatnya, Anda semua tidak akan bisa. Petik 2. Luo Feng sama sekali tidak curiga. Sejak dia menjadi binatang bertanduk emas jauh di bawah air, dengan pengacak sinyal Babata, semua peralatan di bumi tidak dapat merasakan sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Ini semua adalah sains anak-anak kecil. Bagi seorang petarung, yang mendekatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan penglihatannya, dia masih bisa merasakan kehadirannya. Kata Babata. Baik. Luo Feng mengamati di bawah, dengan sangat lembut, energi rohnya melintas, tidak ada suara atau jejak saat mengalir melalui kastil. Itu bisa dianggap lembut dan sama sekali tidak bersuara, tidak ada yang menyadari penginderaan Luo Feng, termasuk pembaca roh Star Traveler baru Sago Nehru. Dia seorang Star Traveler level 1, aku 6, hanya berdasarkan level, aku lebih kuat darinya sebanyak 32 kali. Belum lagi saya telah melatih dan dalam hal mengendalikan kekuatan saja, termasuk semua teknik, saya tak terhitung waktu lebih kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, melalui pelatihan terstruktur Yunmo Planet, dia jelas bisa merasakan. Dalam kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. So, Luo Feng bergegas ke bawah. Asteris.
Di kastil, mengenakan jubah hitam mewah, seorang pemuda sedang berbaring di atas sofa. Kakinya bertumpu pada meja kaca, tangannya memegang piala, di dalamnya ia memutar anggur merah yang sangat nikmat. Sago Nehru menyesap dengan lembut, bertengkar denganku. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Saya masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya. Saat ini, saat saya bersedia menerima murid, banyak keluarga kuat yang mengirim anak-anak mereka untuk menjadi murid saya. Aku, satu-satunya pembaca roh tingkat Star Traveler. Petik 2. Dengan kekuatan besar di pihak saya, juga dengan bantuan kakak laki-laki Atkin, ditambah lagi saya dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuasaan di India. Posisi kepala di Thunder Dojo pasti milikku. Sago dengan lembut mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyuman merendahkan, dan orang-orang berani mengatakan aku Luo Feng berikutnya, aku terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menembus level Star Traveler, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan menjadi seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Awalnya Sago Nehru sangat bangga dan bahagia. Tetapi setelah mendengar banyak perkataan seperti itu, dia mulai jengkel. Umurku sama dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kamu adalah Sago Nehru nomor 2. Menikmati kesuksesan di usia yang begitu muda, Sago Nehru yang sangat puas dan angkuh, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sago Nehru menjawab. Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah Anda. Suara Atkin dikirim dari telepon. Sago Nehru begitu terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di depan pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan yang sederhana. Pria itu berkulit kuning dan berambut pendek hitam. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sago Nehru bergetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampilan ini, 99% dari seluruh dunia diakui. Wajah Sago Nehru menjadi pucat. Ketakutan yang ekstrim. Sebelumnya dia merasa dia sendiri sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta. Yang tertinggal, Sago Nehru, katakan sesuatu, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Suara gugup Atkin bergema, dia sudah tiba. Di wilayah terkelola, mata uang Ganwu dapat diubah menjadi mata uang naga hitam, dan mata uang naga hitam dapat diubah menjadi mata uang Silver Blue. Babata menjelaskan. Namun sebaliknya, mata uang Silver Blue, melalui pemerintah, tidak dapat diubah menjadi mata uang naga hitam. Mata uang naga hitam juga tidak dapat diubah untuk mata uang Ganwu. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia memahami logika ini. Jika bumi bergabung dengan keluarga besar alam semesta, dengan barang-barang yang datang dari alam semesta, beberapa eselon atas pasti akan tertarik untuk membelinya. Namun, menggunakan dolar Amerika, dolar Cina untuk ditukar dengan barang alam semesta. Akankah negara-negara alam semesta mau? Tentu saja, pertukaran terbalik mungkin terjadi di pasar gelap. Kata Babata. Dalam percakapan, kapal naga hitam mulai mendapatkan kecepatan, menuju bintang naga di kejauhan. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali kapal naga hitam, di depannya ada simulator gambar eksternal, dia dengan jelas melihat bahwa kapal itu mendekati Dragon Star. Mereka hampir berada di dalam atmosfer planet itu benar-benar unik, mudah terlihat dengan mata telanjang, berbagai warna gas mengalir, menyebabkan seluruh planet terlihat sangat indah dari luar. Kami telah menerima sinyal traktor. Babata berkata, Luo Feng, kapal akan mengikuti sinyal traktor ke teluk tempat berlabuh di planet ini. Luo Feng mengangguk. Dia juga mendengar dari Babata sebelumnya, mencapai sebuah planet, seseorang pasti tidak bisa menerbangkan kapalnya secara acak. Mereka harus memasuki dermaga. Tentu saja, jika seseorang sekuat Master Planet Yunmo, dia bisa memaksa masuk. Untuk planet tingkat tinggi seperti Dragon Star, hanya Domain Lord dan di atasnya yang dapat mengabaikan sinyal traktor dan terbang langsung masuk.
Tentu saja, Tuan Sektor biasanya masih menghormati aturan Dragon Star. Lagi pula, pemilik planet ini adalah Tuan Sektor sendiri. Kapal naga hitam menerobos ke atmosfer. Melalui simulator gambar eksternal, Luo Feng dapat melihat kota perak besar di bawahnya. Terdapat teluk berlabuh yang sangat besar, dan di dalamnya ia dapat melihat gambar buram dari sejumlah besar kapal yang berlabuh di sana. Ada kapal besar dan kecil, yang kecil panjangnya puluhan meter, bahkan sampai ujungnya hanya 10 meter. Kapal yang lebih besar, biasanya kapal pengangkut antar bintang atau semacamnya, berada di atas puluhan ribu meter. Kami sudah menerima sinyal, kami akan pergi ke wilayah kelas C. Babata melaporkan dari layar papan kendali. Wilayah kelas A, sebagian besar menampung kapal biasa, kapal perang, DEL. Wilayah kelas B menampung kapal kelas B, kapal perang. Wilayah kelas C menampung kapal kelas C dan kapal perang. Di atasnya adalah wilayah kelas D. Babata diperkenalkan. Docking Bay yang besar, itu dipisahkan menjadi beberapa wilayah besar. Di wilayah kelas C, setiap kapal dan kapal perang sangat berharga. Kapal naga hitam itu perlahan turun, akhirnya mendarat. Pintu kabin terbuka. Tarikan gravitasi planet ini sekitar 3 kali lipat dari gravitasi bumi. Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, segera merasakan perbedaan gravitasi. Luo Feng menoleh untuk melihat, seorang pria dengan seragam abu-abu, tinggi sekitar 2,8 meter, 2 tanduk di kepalanya, kulit hijau, terbang, mendarat di depan Luo Feng. Dia rendah hati dan penuh hormat, dengan senyum di wajahnya, menggunakan bahasa alam semesta yang fasih dia berbicara, "Tuan yang terhormat, selamat datang di Dragon Star, kapal X-81 naga hitam Anda, biaya docking tahunan di sini dihargai $600 naga hitam. Kurang dari setahun, kami masih akan mengumpulkan $600 naga hitam, ini kartu dok Anda." Setelah itu, dengan kedua tangan, dia menyerahkan kartu tembus perak ke Luo Feng, di atasnya ada logo C. Luo Feng, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Babata dengan hati-hati menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang akan ditemui dan dialami seseorang di Dragon Star dan bagaimana seseorang harus bereaksi. Dimengerti. Luo Feng tersenyum, dengan membalikkan tangannya, satu koin muncul, dan dia melemparkannya. Mata uang Ganwu. Mata pria berkulit hijau itu berbinar. Pada pengiriman uang pemerintah kerajaan naga hitam, $1 Ganwu dapat ditukar dengan $1.000 naga hitam, namun, $1.000 naga hitam tidak dapat ditukar dengan dolar Ganwu. Jika seseorang pergi melalui pasar gelap, itu mungkin, namun biasanya, dibutuhkan lebih dari 1.000, hampir $2.000 naga hitam untuk ditukar dengan $1 Ganwu. Dan warga biasa bahkan tidak tahu di mana pasar gelap itu berada. Ganwu dolar, itu tanda status. Mengendarai X-81, barang mewah seperti itu, memiliki Ganwu dolar, status dan latar belakangnya pasti sangat besar. Pria berkulit hijau itu sangat iri. Dia, petarung level 9 Star Traveler. Di Dragon Star, bahkan warga yang paling biasa, jika mereka mampu menembus level bintang, status mereka akan segera dinaikkan. Namun, bahkan seorang pejuang tingkat bintang, bertemu seseorang yang mengendarai kapal mewah logam murni kelas C5, menghabiskan uang Ganwu, akan merasa sedih. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Ini pasti seseorang dari keluarga besar, atau memiliki latar belakang dan status yang besar. Tidak perlu perubahan. Luo Feng berkata dengan santai. Terima kasih Pak. Pria berkulit hijau itu sangat penuh hormat, keturunan keluarga besar semacam ini, bisa dengan mudah memerintahkan hingga puluhan ribu prajurit level 9 Star Traveler di bawahnya. Pada saat ini, sebuah kapal yang benar-benar diwarnai hitam dan putih dengan desain aneh, turun ke darat kurang dari 100 meter jauhnya dari Luo Feng. Demikian pula, pekerja lain berseragam abu-abu terbang, pintu kabin mulai terbuka sejak turun. Seorang pemuda gemuk dan gemuk berambut hitam terbang keluar, wajahnya memiliki 2 garis ungu, dan matanya menyipit, membuat keseluruhan penampilannya menggemaskan. Tingginya mirip dengan Luo Feng. Wah, pemuda gendut itu terbang keluar, di belakangnya segera ada 4 pria yang tampak kuat seukuran gorila. Dari 4 di belakang, 3 bintang level 3, 1 bintang level 8. Pemuda gemuk adalah seorang Star Traveler level 3. Babata segera memberitahu Luo Feng. Luo Feng kaget.
Pemuda gemuk itu sebenarnya memiliki pengawal tingkat bintang 4, itu sangat menjengkelkan. Datang ke tempat ini, yang bahkan lebih ramai dan kuat daripada galaksi Kekaisaran Silver Blue, Luo Feng akhirnya menyaksikan anggota nyata dari sebuah keluarga besar. Sial sial sial, pemuda gemuk terbang ke kapal naga hitam Luo Feng, menyentuh tubuhnya, matanya menyala, berteriak, "Sobat, ini adalah model lama dari lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Gunung Naga Hitam X-81. Mereka yang memiliki kapal ini semuanya telah mati. Dan itu bahkan terbuat dari trium hitam logam mewah, saya benar-benar harus melihat kapal seperti itu hari ini." Petik 2. Hai saudara laki-laki. Pemuda gendut itu berjuang dan bergegas ke Luo Feng, dengan wajah penuh senyum, "Kapal X-81-mu, jika kamu tidak menginginkannya lagi, bagaimana kalau memberikannya padaku? 10 tahun lagi dan saya akan mampu membelinya." Petik 2. Oh, perkenalkan diri saya dulu, nama saya Gao Seng Weidi. Panggil saja aku Gao Seng. Bahasa alam semesta yang fasih keluar. Gao Seng, kapal naga hitam ini, aku harus melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar bisa sepenuhnya beroperasi kembali. Saya tidak tahan untuk menjualnya sekarang. Luo Feng mengikuti peringatan sebelumnya dari Babata dan berkata dengan santai. Oh, model lama dari lebih dari 1 juta tahun lalu, setelah lebih dari jutaan tahun. Sebagian besar akan rusak, memperbaikinya pasti tidak lebih mudah daripada membeli yang baru. Saudaraku memang setingkat denganku. Gao Seng melengkapi, barang mewah dari logam murni ini, dikendarai, itulah yang saya sebut kelas. Luo Feng tersenyum. Sejujurnya, kapal naga hitam itu berada di dasar laut bumi di dalam reruntuhan kapal induk itu dan tidak digunakan selama lebih dari 1 juta tahun, oleh karena itu degradasinya ringan. Saudaraku, kamu masih belum memperkenalkan dirimu. Pemuda gemuk itu tertawa bahagia. Namaku Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Kakak Luo Feng, kau sendirian. Tidak ada pengawal. Dari sini ke kota naga, masih ada jarak beberapa ribu kilometer. Dan di Dragon Star, seseorang hanya dilindungi di dalam kota. Tidak ada perlindungan di luar kota, dalam perjalanan, bahkan mungkin ada perampok. Kata pemuda gemuk itu. Luo Feng tersenyum. Sua. Di sampingnya, 2 penjaga perak cair yang mengenakan pakaian hitam muncul. Sial, penjaga perak cair. Gao Seng menganggukkan kepalanya, 2 penjaga perak cair, 1 untuk perlindungan, 1 lagi untuk mengelilingi musuh. Setelah mereka memperbesar diri, mereka dapat dengan mudah mengelilingi dan menjebak hingga 100 musuh dengan mudah. Bahkan jika musuh membebaskan diri, penjaga perak cair lainnya bisa datang dan menangkap mereka. 2 penjaga perak cair bergiliran, sangat aman. Petik 2. Luo Feng tertawa. Saat itu, penjaga perak cair berhasil membungkus diri di sekitar binatang bertanduk emas yang sangat besar itu, sedangkan untuk ras manusia, mereka memang akan menjebak hingga 100 dalam sekejap mata. Jika saudara Luo Feng tidak keberatan, kita bisa pergi bersama, dengan keempat pengawalku, tidak ada yang berani membuat masalah. Gao Shen tertawa bahagia. Terima tawarannya, pergi bersamanya berarti lebih sedikit masalah. Kata Babata, ayo pergi bersama. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. So, Luo Feng dan Gao Shen melayang, 4 pengawal mengikuti di belakang. Saat bangkit, armor keempat pengawal secara bersamaan muncul di tubuh mereka, armor kontak awan juga muncul di tubuh Luo Feng. Kelompok 6 terbang di langit. Luo Feng, berapa banyak yang kamu habiskan untuk membeli kapal naga hitam itu? Gao Seng mau tidak mau bertanya, jelas sebagai penghobi kapal, dia terobsesi dengan kapal itu. Babata, Luo Feng berteriak dalam benaknya. Dia tidak tahu berapa banyak dia harus menjawab. Katakan padanya, 9 miliar dolar naga hitam, perbaikan dan perubahannya menelan biaya 2 miliar dolar naga hitam. Kata Babata, yang banyak. Luo Feng terkejut di dalam. Atas pengiriman uang pemerintah, 1 dolar naga hitam dapat diubah menjadi 1000 dolar silver blue, yang berarti kapal ini dihargai 9 triliun dolar biru perak. Tidak banyak sama sekali, ini yttrium hitam murni, berat seluruh kapal sekitar 2 juta ton. Setiap ton trium hitam dihargai 3.000 dolar naga hitam, sekitar 3 juta dolar silver blue, hanya logam trium hitam saja, akan menelan biaya 6 triliun dolar silver blue. Babata berkata, Luo Feng, jangan gunakan standarmu dari bumi untuk melihat alam semesta.
1 ton logam trium hitam setara dengan 3.000 dolar naga hitam. 1 ton roh besi hitam kelas B, hanya seharga 9 dolar naga hitam. Besi hitam kelas, bahkan lebih berharga. Petik 2. Luo Feng menyadari. Memang tidak mahal, 1 ton roh besi hitam hanya 9 dolar, 1 ton logam trium hitam bernilai 3.000 dolar. Itu tidak mahal. Ini logam murni, kalau itu paduan maka akan lebih murah, lagi pula, paduan itu lebih kuat, efisiensinya lebih tinggi. Kapal kelas C5 yang sama, menggunakan paduan, hanya akan menjadi 10% dari harga, bahkan mungkin lebih rendah. Jadi, menggunakan logam murni untuk membangun kapal, tergolong hal yang mewah untuk dilakukan. Sama seperti di bumi, Anda orang menggunakan emas untuk membuat mobil dan sebagainya. Petik 2. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Pantas saja Gao Seng begitu terkejut, logam murni itu memang mewah. Seseorang harus menjadi sangat kaya, tidak untuk dikacaukan. Kapal naga hitam ini, saat itu saya menghabiskan 9 miliar dolar naga hitam untuk membeli, perbaikan dan peningkatan membutuhkan waktu sekitar 2 miliar. Kata Luo Feng. Gao Seng mengangguk, saudaraku berpenghasilan sedikit, model lama seperti ini, sangat sulit didapat saat ini. Dalam 10 tahun lagi, ayah saya berjanji untuk memindahkan seluruh planet dengan nama saya. Planet ini memiliki 11 miliar orang, perkiraan kasar, jika setiap orang dapat memberi saya 100 dolar kalor setahun, yaitu 0,06 dolar naga hitam, maka pendapatan setahun akan lebih dari 600 juta dolar naga hitam, 20 miliar dolar dari satu planet tidak sulit didapat. Petik 2. Luo Feng tersenyum, tapi hatinya kaget. Tuhanku, seluruh planet bergeser ke bawah namanya. 11 miliar orang untuk mendapatkan uang untuknya. Luo Feng akhirnya mengerti, perbedaan antara orang-orang yang sangat kaya di bumi dibandingkan dengan yang sangat kaya di alam semesta. Kekayaan bumi disamakan dengan mungkin beberapa rumah dan tanah. Orang yang sangat kaya di bumi berbicara tentang membeli seluruh planet. Sangat kaya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengerti. Pemilik kapal naga hitam yang berada di bawah laut di bumi adalah orang yang terkenal dan berlatar belakang. Dia tidak punya pilihan ketika dia disapu oleh Master Planet Yunmo, menghancurkan seluruh armada antar bintang dan membunuh semua orang. Dalam area seluas 1000 tahun cahaya, bidang bintang di sekitar bumi semuanya dimiliki oleh tuannya, bahkan salah satu yang bertubuh seperti pemilik kapal yang sudah meninggal, jelas tidak bisa dan tidak berani berurusan dengan makhluk abadi. Itu sebabnya, dia mati dalam diam.